Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih amanah untuk menyampaikan dua hal di sini. Pak Husni memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan tentang masalah waris, sedangkan Pak Edi memerintahkan saya tentang masalah tauhid. Bagaimana menurut bapak-bapak? Yang mana yang saya harus laksanakan? Yang pertama. Yang mana baik Pak Tak Ustaz? kena. Yang mana baik di bangsa ini? Untuk kita bersama. Kalau saya itu lebih condong kepada permasalahan tauhid atau masalah sholat. Sedangkan masalah warisnya nanti bisa kita rangkum dari pertanyaan-pertanyaan. Saya tadi sampai berpikir apa ada pembagian waris di Al-Ikhlas. Sedangkan masalah waris sangat jelas sekali. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 11 dan 12. Jadi tentang pembagian waris itu sudah Allah atur pada ayat 11 dan 12. Kemudian ayat yang terakhir pada surah An-Nisa tentang Al-Kalalah 11 dan 12. Itu sangat penting sekali untuk memahami tentang masalah waris. Yang jelas kita katakan ilmu yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat itu adalah masalah ilmu waris. Yang dimana kebanyakan orang nanti tidak berhukum dengan hukum sebagaimana yang Allah terangkan pada ayat 11 dan 12 tersebut. Banyak orang lebih condong kepada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, bukan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian ada perbedaan sangat signifikan antara hibah, wasiat, dan waris. Itu yang paling penting kita perhatikan. Hibah itu artinya adalah hadiah atau pemberian ketika kita hidup. Untuk hadiah dan pemberian itu hak yang memiliki kepada siapapun dia mengasihkan selama dia tersebut memenuhi dua syarat, agil dan balik, maka terlaksana hibahnya tersebut. Tapi khusus untuk kepada anak-anak tentang masalah hibah dan pemberian tersebut harus bersikap adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum." Bersikap adillah dalam masalah hibah. Masalah hibah nanti saya akan kasihkan kepada Pak Edi atau Pak Husni tentang makalah tentang masalah hibah dan juga sedikit tentang masalah waris. Jadi tinggal membaca makalah saja. Kemudian yang kedua, wasiat. Wasiat adalah pesan yang dimana wasiat tersebut terlaksana jika dia meninggal. Itu wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih daripada berapa? 1/3. Wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Sesuai dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam kondisi yang sakit parah, kemudian meminta Rasulullah SAW untuk datang. Selain meminta didoakan, yang kedua adalah meminta bagaimana tentang masalah diriku ya Rasulullah, karena aku ini memiliki harta yang banyak, sedangkan aku cuma memiliki seorang putri saja, seorang anak perempuan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berkeinginan untuk mewasiatkan hartaku, menyumbangkan hartaku semuanya untuk Islam. Apa jawab Nabi SAW? La, jangan ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, setengah hartaku untuk Islam. Kata Rasulullah, jangan. Artinya kalau misalnya Rasulullah SAW berkeinginan, bisa saja ambil semuanya atau setengahnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengucap lagi 2/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jangan. Terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas berkata 1/3 ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, na'am wa sulusu katsir, boleh sepertiga kamu berwasiat dan sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Seseorang kadang berwasiat semua hartanya, tapi ahli warisnya tidak dipikirkan. Dia punya anak-anak, dia punya istri. Kecuali boleh lebih dari sepertiga kalau ahli waris mengizinkan, kalau anak-anaknya, istrinya mengizinkan. Karena itu sudah menjadi hak anak-anak dan istri yang dia tinggalkan atau ahli waris. Kemudian Rasulullah mengatakan wa antada'a auladakum aghniya khairun min ayyatafa 'indan nas. Apa? Meninggalkan anakmu dalam kondisi yang mampu, kaya, ya kan? Memiliki kemampuan secara finansial itu lebih bagus ketimbang dia nanti minta-minta di hadapan manusia. Ya kan, meminta-minta itu bagaimanapun juga ayadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Meskipun caranya begini kayak begitu, tetap begini caranya mengambilnya. Tetap tidak enak. Makanya wasiat cuma sepertiga saja. Boleh lebih kalau ahli waris mengizinkan. Kalau satu saja di antara ahli waris yang ada tidak mengizinkan lebih daripada sepertiga, gagal wasiatnya tersebut kecuali sepertiga yang dilaksanakan. Kemudian baru yang berkaitan dengan masalah waris. Setelah hibah, ketika hidup dia, ketika yang pertama kali nanti dalam proses pembagian waris tersebut, yang pertama yang dilihat apakah yang meninggal tersebut punya utang. Utang itu wajib untuk dibayar. Dan ahli waris harus melihat apakah ayahnya atau ibunya atau siapapun yang menjadi pewaris tersebut memiliki utang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tersebut mu'allaqun bidainihi, itu tergantung dengan utangnya. Nanti ketika di padang mahsyar, yang namanya dirham, yang namanya dinar, dolar, itu tidak berlaku lagi. Tetapi yang berlaku tersebut adalah yang berkaitan dengan kebaikan seseorang. Dikatakan oleh Nabi SAW, nanti banyak manusia yang berbondong-bondong membawa berbagai macam kebaikan, berbagai macam hasanat, tapi sekaligus dia pun juga membawa berbagai macam kejelekan. Pernah mencaci maki orang, ghibah, namimah, adu domba dan seterusnya, memukul, membunuh dan seterusnya. Sampai pada akhirnya Allah menghukumi yang berkaitan dengan masalah utang. Bagaimana tentang masalah utangnya tersebut yang dia tidak bayar ketika di dunia? Diambilkan hasanatnya. Dia memiliki kebaikan, berhubung dia belum bayar utang, diambilkan kebaikan tersebut untuk dikasihkan kepada orang yang mengasihkan utang kepadanya. Kalau seandainya dia tidak membawa kebaikan, ya, bagaimana? Allah mengasihkan kejelekan kepada orang tersebut dalam artian kejelekan orang yang mengasihkan utang atau kejelekan orang yang terzalimi dan teraniaya tersebut, dosanya ditanggung oleh orang yang mengutang tersebut atau orang yang bersikap zalim ketika dia di dunia. Di antara kita kadang punya duit, punya uang, ya, tetapi utang itu tidak disegerakan untuk dibayar. Padahal kata Nabi SAW bahwasanya ada 3 hal yang perlu untuk dipercepat. Bahwasanya 3 hal ini wajib untuk dipercepat. Yang pertama, nikah. Kawin itu perlu dipercepat. Kalau sudah waktunya kawin, ya kawin. Dalam arti sudah punya nafkah lahiriah dan batiniyah, bersegera untuk kawin. Karena demikian setengah agama yang dia dapatkan dari kawin tersebut. Kemudian yang kedua adalah ikramud duyuf, menghormati tamu. Tamu datang ke tempat kita, bersegera untuk kita hormati. Kewajiban sebagai ahlul bait. Kemudian terakhir, membayar utang. Kita punya duit, kita punya utang, bayarkan segera utang tersebut. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal, kita belum sampai bayar utangnya. Karena nanti hasanat kita, kebaikan kita akan diambil oleh orang yang mengasihkan utang kepada kita.
Kemudian yang kedua, proses dalam pembagian setelah utang dibayar, wasiat. Apakah bapak saya ini punya wasiat? Oh ada, wasiat dilaksanakan. Tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kemudian baru yang terakhir, masalah waris. Baru yang terakhir adalah masalah waris. Nah, masalah waris nanti pembagiannya bisa dilihat pada ayat 11 dan 12 pada surah An-Nisa, surah yang keempat. Nah, itu sedikit tentang masalah waris. Jadi di dalam Islam itu ada hibah, ada wasiat, dan ada yang berkaitan dengan masalah waris. Nanti ada hal-hal yang berkaitan wakaf dan seterusnya. Ya, insya Allah next time kita akan membahasnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan masalah